Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Pada video kita kali ini kita akan ngebahas satu raket dari Yonex, yaitu dengan seri Nanoflare 1000Z. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin telat 1 hari ya saya ngepost video, biasa kan 3 hari sekali. Dan mungkin nextnya agak jarang saya upload karena saya sibuk untuk mengejar studi S2, kemudian sibuk bekerja juga, jadi mohon dimaklumi ya guys. Nah, ini kita bahas Nanoflare 1000Z dari desain dulu ya. Untuk desain, bagi saya ini desain yang sangat cerdas, dikolaborasikan antara warna hitam dan kuning. Jadi saya sangat suka ya raket yang memiliki warna hitam namun diberi aksen. Nah, seperti ini contohnya. Ini raket yang sangat-sangat saya sukai dengan desain seperti ini. Kemudian untuk bahan dari raket ini HM grafit, kemudian serat PE Ultra atau Ultra PE. Kemudian ada lagi Nanometric DR, M40X dan X Hyper MG. Nanti kita bahas satu persatu ya guys. Apa-apa dari teknologi pada raket ini dan bahan-bahannya juga apa-apa yang ada di sini. Kemudian untuk berat di sini beratnya 4U. Dan kalau yang 4U tuh bisa ditarik tension 28 lbs, kemudian yang 3U itu bisa ditarik dengan tension 29 lbs. Kalian pasti penasaran kan dengan feeling dari raket ini, dan yang itu kita bahas mengenai feelingnya di akhir video ya guys. Nah, jadi untuk yang 4U nya beratnya itu di sekitar 86 graman ya guys, 85 graman. Kemudian untuk balance pointnya berada di 290 mm-an. Nah, kemudian untuk swing weight-nya berada di sekitar 83 graman sampai 84 graman. Nah, balance point dari raket ini adalah 290-an, artinya raket ini termasuk raket head leg ataupun raket yang ringan di kepala guys. Artinya raket ini raket speed. Kemudian untuk smash ya kurang head heavy, kurang berat di kepala. Yang efektifnya untuk smash itu raket yang memiliki balance point yang berada di antara 295 sampai 300 mm ataupun di atas 300 mm. Nah, kemudian untuk bahan-bahan dan teknologi dari raket ini, di sini tertera teknologi Nanometric DR. Apa itu Nanometric DR? Nanometric DR itu bahan grafit yang lebih disempurnakan berdasarkan teknologi nanoscience. Jadi untuk pantulan shuttlecock yang kuat sehingga menghasilkan tolakan yang lebih maksimal. Kemudian untuk bentuk bingkainya ataupun bentuk framenya, di sini memiliki frame aero. Kalau kalian bingung apa itu frame aero adalah bagian kepala raket ini yang memiliki bentuk lancip, jadi tidak mengotak ya guys, ataupun tidak membulat. Nah, ini kan lancip kayak pedang kan. Kalau kalian lebih mudah, lihat saja Tornado 800. Itu memiliki frame aero guys. Jadi frame aero ini mengurangi hambatan udara untuk memaksimalkan kecepatan ayunan yang lebih cepat dan meningkatkan kemampuan manuver. Di kita tuh lebih lincah mainnya. Kemudian ayunan kita juga semakin kuat. Kemudian teknologi selanjutnya adalah compact frame ataupun bingkai yang kecil. Kepala raket ini kecil guys. Jadi kalau kalian pemula, hati-hati yang pukulannya kurang akurat, yang masih banyak tidak kena ketika memukul.
Jadi hati-hati dengan raket ini. Jadi peluang kalian untuk kena string bed ataupun kena raket antara shuttlecock dan raket itu lebih minim. Karena kepala raket ini kecil guys. Nah, tetapi kalau kalian yang memiliki pengenaan bola dengan raket baik, ya boleh-boleh saja pakai raket ini guys. Tapi tujuan dari bingkai yang compact ini memang untuk lebih mengurangi hambatan udara ya guys. Nah, ini berpengaruh juga kepada feeling. Jadi kalau kita bahas feelingnya nanti sajalah ya di akhir video ya, biar lebih padat gitu video kita gitu. Artinya video kita ini lebih teratur gitu ya guys. Di feeling kita bahas di ujung video. Kemudian ada lagi teknologi isometrik. Nah, isometrik ini teknologi untuk memperbesar area sweet spot. Sweet spot itu kalau kalian nggak paham ya, sweet spot itu area di mana senar raket dengan shuttlecock itu senar raket ini ada area-area tertentu yang terbaik untuk menghasilkan pukulan ketika terkena shuttlecock. Seperti di tengah-tengah agak ke atas. Nah, seperti itu. Itulah yang disebut dengan sweet spot. Dengan teknologi isometrik, sweet spotnya menjadi lebih besar. Kemudian teknologi selanjutnya M40X atau M40X. Ini serat karbon generasi terbaru ya. Jadi ini sangat kuat tapi elastis. Dikembangkan oleh Toray Industries nih guys. Jadi bahannya bahan terbaru, kemudian bahannya juga lebih kuat dan lebih elastis. Nah, untuk teknologi selanjutnya ada yang disebut dengan teknologi solid fill core. Kalau Yonex walaupun ini raket headlock, tapi kalau kita pegang itu terasa solid, tetap solid guys. Karena ada teknologi solid fill core. Untungnya apa? Untungnya pukulan kita tidak kopong, tidak kosong. Ini untuk memadatkan pukulan kita ya guys, agar feelingnya itu lebih enak. Bukan berarti menghasilkan pukulan yang lebih keras. Nah, seperti itu ya guys. Tapi dia lebih ke pukulan kita lebih solid. Jadi saya paling suka dengan teknologi Yonex ya solid fill core ini. Makanya kata orang walaupun raket Yonex yang terkenal dengan secara spesifikasi headlock, dia tetap terasa berat kata orang-orang tuh kan. Kok raketnya kayak rasa berat bang? Karena kalian mungkin kurang familiar dengan teknologi-teknologi Yonex seri Pro. Nah, seperti itu ya. Kalau atlet profesional dia lebih suka dengan teknologi seperti ini guys. Kemudian ada lagi teknologi sonic flare system. Flare ya guys, sonic flare system. Nah, ini menghasilkan akselerasi maksimal. Jadi HMG ataupun HM modulus grafik yang dipilih secara cermat ditempatkan secara strategis di bagian bawah rangka untuk memberikan tenaga dan stabilitas yang tak tertandingi guna menghasilkan kecepatan yang maksimal dan akselerasi yang maksimal. Jadi teknologi-teknologi dari Yonex ini saya bisa jamin teknologi yang tidak gimmick, tidak tipu-tipu, tidak palsu. Merek-merek sebelah tuh banyak bilang teknologi ini, padahal bullshit. Itu hanya omong kosong doang. Tetapi ketika kita pakai, ketika kita rasakan itu tidak terasa teknologi yang dibilang seperti itu. Seperti itu guys, kenapa saya suka dengan Yonex. Kemudian mungkin brand-brand besar seperti Li-Ning, Victor itu memiliki teknologi yang tidak gimmick juga ya guys. Maksud saya merek-merek itu tuh, merek-merek sebelah-sebelah tuh. Nah, ada teknologi selanjutnya yaitu Ultra PE Fiber. Ini teknologi ini nih bahan yang ringan ya guys, yang mampu menahan guncangan, kemudian menahan juga getaran. Jadi dengan teknologi ini kalian itu raketnya itu menjadi stabil guys, nggak getar-getar. Jadi pukulan kalian juga semakin akurat. Nah,
Kemudian raket ini memiliki shaft yang kecil. Mungkin ini sekitar 7 mm lah guys. Tapi ada yang lebih kecil tuh. Yang lebih kecil tuh kan Astrok 100ZZ Kurenai itu hanya 6,2 mm kalau saya nggak salah ya ketebalan shaftnya itu. Kemudian ini juga shaftnya kaku guys, jadi kurang recommended untuk pemula ya yang kurang power, karena power juga dihasilkan dari kelenturan shaft guys. Jadi semakin lentur itu seperti panah yang melentur ketika dilesatkan satu anak panah dengan busur yang melengkung, itu pasti lesatannya cepat. Seperti itu guys. Begitu juga raket, kalau dia lentur itu makin kuat juga jadinya hasil pukulannya, hasil tolakannya. Kemudian IBK Plus itu teknologi dikunnya ya, yang seperti moncong ikan. Jadi untuk stabilitas raket, untuk menambah kelenturan sedikit. Jadi ketika shaftnya ngelentur itu dia kembali ke posisi semula, jadi nggak terlalu belok kiri belok kanan. Kemudian ada lagi speed assist bumper di bawah ini. Kemudian ini teknologi grommet atau mata itik yang terhubung di bagian bawah itu, artinya ini grommet menyambung untuk memperkuat pantulan. Jadi ini material titanat berkekuatan tinggi yang dicampur ke dalam bumper, memperkuat rangka dan membatasi deformasi, menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi guys. Kemudian ada lagi teknologi EXHMG, bahan ultra elastis yang menghasilkan kekuatan lebih tajam untuk pukulan. Nah, jadi feeling dari raket ini guys, ini ya momen yang paling kalian tunggu-tunggu guysku sekalian. Raket ini memecahkan rekor smash 500 lebih kilometer per jam yang diciptakan oleh pemain India tuh, pemain double India. Karena apa? Satu, raket ini dengan segala teknologi untuk mempercepat pukulan dengan bingkai aero, kemudian compact frame. Artinya raket ini memiliki kecepatan yang maksimal. Ketika raket cepat, maka menghasilkan pukulan yang keras juga. Oke lah, kata secara teori kan bingkai box itu memiliki pukulan yang keras katanya kan, memiliki smash yang keras. Tapi kalau menurut saya bingkai aero juga memiliki pukulan yang keras. Karena apa? Karena teorinya ketika kita semakin laju memukul, maka pukulan yang dihasilkan juga semakin keras guys. Seperti itu. Makanya raket-raket yang memecahkan smash itu pasti raket yang memiliki bingkai aero guys. Saya ada raket Nanoray sebelum seri Nano Flare ini ya, Nanoray Ice Speed. Alhamdulillah. Sorry ya guys. Nah, seri raket itu raket speed. Jadi raket itu juga memecahkan rekor smash dulu yang diciptakan oleh Tan Ben Hyung. Namun Tan Ben Hyung itu dengan seri Z Speed, tetapi secara bahan, desain dan bentuk sama ya guys. Kemudian untuk smash ini kenceng guys, seperti yang saya sampaikan tadi guys. Di walaupun ini tidak head heavy, head leg, tetapi memiliki kekuatan smash yang luar biasa karena teknologi tadi aeroframe dan compact frame. Kemudian untuk defense pasti enak karena ini balance pointnya hanya 290 mm. Kemudian untuk speed, untuk drive lebih enak lagi karena balance point, kemudian aeroframe. Jadi lebih cepat kalian guys, lebih agresif, lebih lincah. Nah kemudian untuk kontrol apalagi, karena ini framenya stiff, keras. Framenya stiff, jadi kontrolnya lebih baik. Namun raket ini saya rasa kurang cocok untuk pemula karena dia compact hit. Kalian yang suka nggak kena masih
mukul bola, kalau bisa jangan pakai raket ini, nanti lebih banyak tidak kenanya kalian main. Kemudian ini Steve guys, kalau pemula tuh kalian masih belum memiliki teknik yang benar, mukul bola masih pakai bahu bukan pakai pergelangan tangan, itu riskan, rentan cedera guys. Pukulan kalian juga nggak keluar, nggak terbantu dengan shaftnya. Seperti itu guys, kesimpulan dari raket ini. Kalau kalian punya pendapat lain silahkan di komen. Kemudian kalau kalian mau bertanya silahkan di komen. Dan saya mohon maaf apabila video selanjutnya agak lama saya upload, tetapi tetap saya upload guys, karena kesibukan saya ini jadwal padat guys. Maklumlah guys, jadi orang sibuk nih guys. Doakan saya semoga lancar study saya guys, dan kita lebih bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekian dari saya, ciao.